semua, perkenalkan nama saya Laura Kristen Gultom. Saya dengan NIM 2505102033. Saya berasal dari Prodi Manajemen Informatika, mahasiswa jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Di sini saya sebagai salah satu mahasiswa dari mata kuliah pemrograman berbasis atau berorientasi objek dari dosen pengampu kami, Bapak Ramadhanu. Di sini saya akan menjelaskan 3 metode dari dalam Java menggunakan Java NetBeans. Yang pertama yaitu adalah buffered reader, kedua itu scanner, dan yang ketiga itu adalah JOption. Nah, nanti JOptionnya ada 2, saya jelaskan itu programnya. Nah, itu saja dari saya. Mari kita jangan berlama-lama ke video penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang buffered reader. Ya, di sini kita ada import Java.io ya untuk buffer reader. Nah, di sini ada static buffer reader. Nah, di sini tuh input ya, dimana program ini menggunakan sistem buffer reader. Tuh, di sini ada nama barang, harga, jumlah data ini supaya kita bisa menginput pemanggilan dari program ini. Di sini juga ada public certified di mana ini main course-nya ya. Lalu di sini ada sistem out println ya. Ini println ini artinya itu kita menambah baris baru dengan enter, sedangkan print tidak dengan enter tapi menambah baris baru juga. Di sini udah ada inputan untuk menunya. Kita akan bikin ini sistem menu di buffer reader ini, dimana kita akan tampilkan barang, tambah barang kayak sistem kasir mini gitu, teman-teman. Sini ya, untuk pilihannya itu kita tuh harus menggunakan input data angka gitu. Kita nggak bisa bilang misalkan kita input nih terus dibilang mau ngapain, terus misalkan dibilang mau ngapain ini kita bikin tambah barang tapi bukan ininya, itu nggak bisa ya. Dia harus pakai si angkanya ini 1 gitu misalkan. Terus yang kedua itu ada switch ya, atau pilihan, dimana nanti pilihan pertama misalkan nih kita mau bikin tambah barang. Nah, nanti case-nya itu muncul tambah barang, kita tambahlah barangnya. Sebegitu juga tampil barang, transaksi, dan selesainya waktu dikeluar lah gitu. Nanti akan muncul terima kasih setelah kita pencet keluar ya. Sebenarnya kalau misalkan pilihannya itu nggak sesuai dengan yang diminta gitu, itu kan dibilang pilihannya tidak valid ya. Jadi kita harus menginputnya dengan benar juga. Nah, di sini itu pilihannya itu hanya mentok sampai 4 saja. Dia tidak ada lagi pilihan ke 5 ke 6 karena ini menunya itu hanya 4 saja. Selanjutnya, di sini tuh ada sistem inputannya. Yaitu yang pertama itu kalau untuk tambah barang ini dia tuh kurang lebih atau ada lebih besar sama dengan 100 ya jumlah untuk datanya. Jadi kalau kita mau tambah barang tuh minimal atau maksimal itu hanya 100, teman-teman. Jadi kalau misalkan lebih dari 100 itu akan dibilang datanya penuh gitu. Selanjutnya ini ada inputan untuk masukkan nama barang ya, nanti akan muncul. Jadi kita masukin nama barangnya apa, masukin harganya juga, dan harga ini udah dibilang di sini tuh harus harganya itu pakai angka. Nah, jumlah data di sini nanti setelah dimasukkan akan dibilang barang berhasil ditambahkan. Terus ini tampil barang. Di sini untuk inputan daftar barang ya. Nah, nanti daftar barangnya apa aja tuh itu dijelaskan di apa aja. Nanti ada nama barang, harga, dan jumlahnya berapa gitu. Di sini kalau misalkan disuruh tampil barang tapi belum ada inputan data dari si tambah barang ini, nah tampil barang ini nggak akan dibilang belum ada data gitu. Jadi sinilah if ini bekerja gitu dengan println ya, sistem out println. Begitu juga jumlah data ini nanti akan ada inputan yaitu nama barang, jumlah harganya berapa gitu, dan mungkin bisa ada jumlahnya juga. Dan transaksi di sini tuh maksudnya transaksi si pembeli, misalkan susu nih kan gitu, nanti berapa totalnya, terus nanti ada diskonnya, dan itu otomatis terpanggil karena udah kita masukin di dalam program itu ya. Sini juga ada input harus data ya, angka, dipilih nomor barang, terus ada barang tidak valid jika angka tidak sesuai dengan barang yang kita pilih gitu.
Ini juga ada untuk jumlah beli ya, belinya dia berapa, terus ini harus diinput dengan angka juga, nggak boleh input dengan abjad. Nah, di sini juga ada. Di sini untuk total diskon. Di sini tuh untuk total diskonnya ya, diskon apa gitu untuk satu barang itu. Nah, kalau misalkan total diskonnya itu lebih besar dari 200.000, itu akan dikalikan dengan total barang, ya dikalikan dengan total barang dan dikalikan dengan 20% dibagi 100. Sama juga nih, kalau misalkan lebih besar dari 100.000 juga akan diskon gitu. Dan ini bayarnya nanti akan total kurang diskon. Selanjutnya yang terakhir itu adalah print LN untuk sistem struk. Nah, struknya itu nanti akan keluar dengan inputan tuh seperti ini, barangnya, nama barangnya apa yang dipilih, harganya juga, jumlah total dan diskonnya dan bayarnya. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan ya runningan dari si file ini atau program yang udah kita buat ini, teman-teman. Ya, kita akan melihat. Ini sudah muncul ya sistem kasir mininya. Nah, pertama kita akan nambah barang. Kita nambah barang cukup 2 saja. Yang pertama itu ada beras. Harganya kita buat 67.000 saja. Nah, barang berhasil ditambahkan nih. Ini yang pertama barang. Yang kedua, nama barangnya kita bikin susu saja. Nah, masukkan harganya kita bikin 34.000 aja untuk satu per item barangnya seperti itu. Udah nih. Nah, kita tampilkan dulu barangnya. Nah, sini akan muncul barangnya setelah kita tampilkannya. Terus yang selanjutnya kita akan transaksi dengan pelanggan. Pelanggan ingin membeli barang misalkan nomor 1 nih, beras. Seharga 67.000. Jumlah dibelinya ada 5 karung nih ya, misalkan. Nah, ini langsung ada struknya teman-teman. Nah, barangnya itu beras, harganya 67.000, jumlahnya 5 karung ya, misalkan totalnya 33.335.000. Nah, jadi dia membayar 268.000 itu dari logic si diskon tadi. Jadinya diskonnya tadi 67.000 teman-teman jadinya. Nah, udah selesai nih, struknya udah keluar. Kita keluar aja dari si programnya. Dan selesai. Begitulah runningan atau inputan dari buffer trader ini teman-teman. Nah, jadi kita akan lanjut ke scanner. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke scanner ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu buffer trader ini apa. Buffer trader itu adalah sebuah program input data menggunakan keyboard atau file dan yang lainnya. Itu tuh menampung data sebanyak mungkin dan lebih untuk data yang lebih performa tinggi. Nah, itu maksud dari si buffer trader ini itu secara garis sederhananya. Jadi kalau kita mau efisien daripada scanner, buffer trader ini bisa digunakan lebih efisien daripada scanner itu sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah scanner. Sebelumnya scanner ini adalah program juga yang menginput data dengan memanggil scanner. Dan ini seperti contohnya itu program yang akan dijalankan tuh biasanya lebih program yang interaktif teman-teman, seperti itu. Seperti biasa di sini ada import ya, until scanner, dan di sini ada import Java IO. Dan jika Java IO ini dihilangkan juga itu nggak apa-apa karena udah ada scanner. Tapi karena saya memakai ini ada VWrite ya atau file writer ini ya supaya filenya itu ada gitu, karena dia akan simpan file, dia harus menggunakan IO. Jadi kalau misalkan ini kita hilangkan, dia tuh akan error, bisa tetap dijalankan tapi error karena data tidak akan tersimpan ke file tersebut. Jadi maaf. Nah, jadi kita akan menggunakan IO karena kita menyimpan data ya.
Selanjutnya itu ada sini static scanner input, ya, new scanner untuk scanner. Terus ini ada plat, jenis, jam masuk, total pendapatan. Nah ini kan inputannya semua ya. Nanti supaya kalau yang kita input untuk output itu tuh berjalan gitu. Nah ini di sini ada static final string ya, user and pass. User ini untuk admin. Jadi kita akan bikin registrasi dulu admin untuk supaya bisa mengakses si sistem parkir ini. Jadi ada dulu nama si admin dan passwordnya apa. Jadi kalau misalkan ini salah nih, itu akses akan ditolak. Dan ini itu pengulangannya, ada pengulangan itu atau looping itu sampai 3 kali. Nah jadi jika 3 kali ditolak dan salah semua, itu tuh program kita akan dimulai atau di running ulang. Jadi ini ada integer pilihan ya di sini. Itu semacam menu, kalau teman-teman tahu, semacam menu sama dengan tadi buffered reader, cuman untuk bedanya dengan scanner ini dia tuh lebih interaktif gitu loh, untuk ya bisa kita tahu lah. Dan kayaknya kalau misalkan ini tuh bedanya dengan buffered reader tadi tuh, ini bisa kita ulang-ulang, sedangkan untuk buffer reader tadi itu bisa diulang-ulang, sedangkan kalau untuk scanner itu tuh bisa terbatas gitu loh teman-teman. Nah di sini ada switch pilihan ya. Tadi kan seperti di buffer reader tadi itu ada ya integer pilihan, di sini ada switch pilihan. Untuk case 1 kita masuk, terus keluar kita tampil simpan file ya. Di sini kita simpan filenya, dan setelah selesai nanti itu program selesai, akan dibilang program selesai. Jika ada pilihan yang salah itu akan dibilang pilihannya salah gitu. Selanjutnya itu adalah static boolean ya, dimana ini login untuk pengulangan ya, dan itu pengulangannya itu sampai 3 kali untuk username dan password. Itu seperti admin ya. Jadi sini user dan passwordnya kan udah kita panggil di sini. Static final string user password ya, Laura 12 19 ya. Nah di sini selanjutnya itu ada login untuk masuk ya, masuk plat nomornya berapa, kita di sini bisa input jenis kendaraannya, jam masuknya jam berapa. Nanti data akan disimpan setelah kita selesai menginput itu semua. Lalu sini juga ada untuk keluar ya, untuk kendaraan keluar kita catat plat nomor sesuai dengan ini, jangan mencatat plat nomor yang tidak sesuai, nanti nggak akan berjalan gitu outputnya. Juga jam keluarnya. Nah di sini juga kalau motor ya, di sini ada jenisnya ya. Di sini jenis motor tuh sekitar 2000 ya, sedangkan mobil tuh 5000. Dan tergantung juga di sini pemanggilannya apa yang kita buat. Yang integer biayanya itu lama dikali dengan tarif. Jadi lamanya misalkan 2 jam dan tarifnya misalkan 2000. Nah 2 jam dikali 2000 berapa gitu. Sini akan ada sistem printnya, println. Println ini adalah menambah baris baru dengan enter, sedangkan print seperti ini print, nah itu akan menambah baris baru tanpa enter. Jadi itu bedanya print dan println, sama dengan yang dari buffer reader tadi saya jelaskan. Sini adalah plat, jenis, jam masuk ya. Ini totalnya ya untuk loopingan dari si kendaraan atau jenis kendaraan tadi. Di sini tampil, nanti akan tampil data parkir ya dari si jumlah parkir tadi ya. Lalu selanjutnya ada itu simpan file. Sini saya menggunakan file writer supaya bisa simpan file gitu. Lalu di sini ada pendapatan ya dengan vw write juga ya. Sini kita bisa tampilkan nanti. Terus sini ada ya, kalau misalkan gagal menyimpan file tuh berarti inputan kita tuh salah gitu teman-teman. Ya ini untuk scanner ya, scanner untuk yang lebih interaktif ya daripada buffer reader tadi itu data, menyimpan data yang lebih besar gitu. Nah sekarang sini kita akan kita run filenya ya, kita run, kita naikkan. Nah, di sini pertama kita ngetik dulu registrasi supaya kita masuk ke admin.
kita bikin username-nya misalkan si Dono. Terus passwordnya 1212. Nah, salah. Nah, ini percobaan ke-1 ini tuh salah. Karena apa? Karena bukan itu tadi yang kita panggil. Yang kita panggil kan, dan passwordnya itu, nah, kan ini yang kita panggil. Nah, kita masukkan menunya. Menunya apa? Yang pertama itu menunya misalkan kendaraan masuk. Plat nomornya ini kita bikin 1213. Nah, jenis kendaraannya apa? Kita masukinlah motor. Nah, di sini jam masuknya jam 6 pagi lah kita buat. Tapi harus dengan angka ya, teman-teman. Selanjutnya itu ada kendaraan masuk lagi. Kita buat plat nomornya 456 ya. Dan jenis mobilnya itu kita bikin jenis kendaraannya kita bikin mobil. Jam masuknya kita bikin jam 7 pagi. Nah, di sini udah nampak kan, udah jelas. Di sini kita akan lihat datanya. Datanya udah masuk belum? Nah, datanya udah masuk nih. Yang pertama dan yang kedua kan. Nah, pendapatan kita belum ada karena belum ada kendaraan yang keluar. Kita keluarkanlah kendaraannya satu. Kita platnya nomornya itu 456. Misalkan kita keluarkan mobil, ya. Jam keluar mobil ini kita buat dari jam 7 sampai jam 11 ya. Nah, disinilah baru nampak ada biaya apa? Biaya kita, pendapatannya. Disinilah keluar biaya pendapatan. Kenapa 20.000? 5.000 dikali 4 jam. Dikali 4. 5 dikali 4 kan 20 ya. Nah, keluarlah dia. Sama dengan saya bilang tadi di programnya, kalau mobil itu 5.000, kalau motor itu 2.000. Jadi dia otomatis gitu bisa masuk. Selanjutnya kita lihat data lagi. Datanya tinggal satu, itulah motor tadi kan. Nah, terus kita simpanlah filenya. Udah kita simpan nih, data berhasil simpan, kita keluar dari programnya. Dan programnya selesai. Nah, begitulah teman-teman untuk si scanner ini. Jadi lebih efisien kita pakai buffer reader, tapi untuk interaktif dan ini bisa dipakai sih untuk scanner ya. Dan kalau misalnya mau cepat, lebih dipergunakan buffer reader gitu. Kita akan lanjut. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjut ya yang namanya J option. Ya, di sini J optionnya itu kayak kita bikin suatu pesan pop up gitu. Nah, di sini saya akan bikin dua program, yaitu yang pertama menggunakan J option paint dan J option swing ya, menggunakan swing. Di sini ada swing, di sini juga menggunakan swing J option paint gitu. Nah, di sini ada import seperti biasa ya. Ini untuk menggunakan Java J option. Nah, di sini ada untuk ya event dan tabel pop up gitu ya. Sama juga di sini supaya bisa menginput ya. Pop up-nya itu tabel ya, nama, harga, jumlah, total. Nah, di sini saya membuat sistem kasar sederhana juga sama seperti yang buffer reader gitu. Sama. Sini ada set title-nya ya di sini. Nah, di sini tuh berfungsi ya seperti kayak memunculkan pop up. Pop up-nya itu size-nya berapa? Di sini ya, size-nya itu berapa? Lalu di sini juga ada layout-nya itu ukurannya berapa? Di sini juga ada. Di sini juga akan memasukin di tabel labelnya itu nama, barang, harganya berapa, jumlahnya berapa, dan totalnya nanti berapa gitu. Totalnya ini nanti akan dipanggil, bukan kita yang input manual gitu. Di sini ada txt ya, di sini file, di sini tuh kayak membuat pop-upnya itu Windows ya, Windows pop-up gitu ya. Di sini juga ada hitung dan reset, kita bisa reset hitung ya di sini juga. Nah, di sini bisa kita add atau kita tambah ya nama, harga, jumlah dari Windows pop-up nanti yang kita akan running. Nah, di sini action perform ya. Action dari si Windows tersebut. Nanti di sini juga ada totalnya, nanti itu dipanggil ya dengan harga dikali jumlah. Inputnya itu harus harga juga. Di sini
ada get search ya. Di mana di sini tuh kayak teksnya itu kita input ya untuk set teks. Jadi kita bisa set ya di sini juga, dan ini terakhir ini untuk set visible ya supaya bisa berjalan pop-upnya. Nah, ini akan saya tunjukkan bagaimana runningnya untuk yang satu ini ya. Nah, di sini kita bikin nama barangnya susu. Harganya berapa? Eh, harganya 50.000 misalkan untuk 1 liter, jumlahnya ada 3. Nah, kita hitung. Nah, masuklah dia, kita hitung sini. Nah, ini sistem kasir sederhana itu maksudnya kayak kita ya seorang kasir gitu. Jadi kayak inputan datanya itu kayak nggak masuk ke file, tapi ya kita hitung sesuai dengan ini aja gitu. Bisa kita reset, nanti kita masukkan lagi harga kayak gitu. Nah, yang kedua saya ada buat G-option menggunakan paint ya, G-option swing, pakai swing juga. Nah, ini. Nah, di sini kita itu bisa pakai menu. Ya, di sini menu. Kita running aja langsung sama dengan. Nah, ini kita pakai menu nih. Kita misalkan satu. Nih, kita tambah susu. Misal, maaf teman-teman. Oh, ini untuk mahasiswa. Maaf. Ini untuk mahasiswa, bukan untuk barang. Tapi ini untuk mahasiswa, data mahasiswa gitu loh. Nah, tambah mahasiswa misalkan. Namanya kita bikin oke, NIM-nya 2505102033. Oke. Nilainya kita bikin nilai saya ya, misalkan 98. Amin. Maaf. Nah, di sini kita tambah lagi. Misalkan NIM-nya 2505051022. Oke, kita masukin lagi nilainya 90 ya. Nah, di sini kita bisa tampilkan. Kita tampilkan. Nah, nampak kan dia teman-teman, message-nya itu pop-up dari si Windows-nya itu nampak. Kalau diinput, betul-betul diinput gitu. Kita carilah misalkan nih, kita cari, masukinlah NIM saya ya. 102033. Nah, oke. Nah, ditemukanlah nama saya Laura gitu. Terus kita mau hapus nih. Kita mau hapus, masukkan NIM. Kita hapus NIM saya 1033. Kita hapus. Nah, data dihapus. Kita tampilkan. Datanya siapa yang... data teman saya yang ada kan. Gitu dia. Selalunya kita keluar dan kita keluar dari program tersebut. Begitu dari saya teman-teman untuk G-option, buffer reader, dan scanner ya. Yang bisa saya jelaskan. Kalau misalkan ada saya salah atau saya kurang paham, saya mohon maaf. Segitu dari saya, dan jika ada salah kata saya minta maaf. Saya Laura Christine Gultom, pamit undur diri. Bye-bye.